di mana langkah-langkah, cara-cara yang dengan cara-cara itu engkau, wahai iblis, telah berhasil menyesatkan orang-orang zaman dulu. Kata iblis, semua cara yang dengan cara itu dulu aku berhasil menggoda banyak manusia, semua cara itu tidak mempan di hadapan Ayub. Semua cara iblis sudah dilakukan semuanya, tapi Ayub tidak mempan dengan semua caranya iblis. Kata anak buahnya, ingat enggak engkau wahai iblis, pemimpin kami, ketika engkau menggoda Adam hingga akhirnya Adam diturunkan ke bumi? Kata iblis, ya, aku ingat, aku goda lewat istrinya. Kata anak buahnya, kalau begitu goda Ayub lewat istrinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ibu bapak yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memujinya atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, nikmat yang tidak pernah bisa kita hitung, sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita, semoga kita bisa gunakan untuk menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah kita, teladan kita, panutan kita, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang istiqomah menjalankan agama Islam sampai datangnya hari kiamat kelak. Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah, pertemuan di bulan yang lalu kita membahas tentang Nabi Yusuf alaihi salam, Nabi terganteng sejagat. Selama 2 pertemuan kita membahas tentang kisah Nabi Yusuf. Pagi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kisah Nabi yang lain, yaitu kisah Nabi Ayyub alaihi salam. Kalau dalam urutan 25 Nabi dan Rasul yang sering dihafal oleh anak-anak TK dan TPA itu Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub. Meskipun Ayub ini bukan anaknya Nabi Yusuf, bukan, beda zaman dengan Nabi Yusuf, beda. Tapi bahwa masa hidupnya Nabi Ayub itu setelah masa hidupnya Nabi Yusuf jauh. Ikhwani fillah, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nabi Yusuf itu adalah nabi yang menjadi teladan bagi kita semua dalam kesabaran. Itu Nabi Ayub. Nabi Ayub itu adalah nabi yang menjadi teladan bagi kita dalam hal kesabaran yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Shad ayat yang ke-44. Ini tentang bagaimana sabarnya Nabi Ayub alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna wajadnahu sabira." Sesungguhnya kami dapati dia Ayub adalah orang yang sabar. Ni'mal abdu, dialah sebaik-baik hamba. Innahu awwab, sungguh dia sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Shad ayat 44. Maka di antara nanti pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ayub alaihi salam adalah tentang sisi kesabaran beliau. Sabarnya beliau yang luar biasa. Kenabian atau kerasulan Nabi Ayub alaihi salam bisa kita baca di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 163. Surat An-Nisa ayat 163. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya Ayub adalah seorang nabi. Ayub adalah seorang nabi. Surat An-Nisa ayat yang ke-163. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna auhayna ilaika." Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu wahai Muhammad, kama auhayna ila Nuh, sebagaimana kami telah wahyukan, kami telah memberikan wahyu kepada Nuh, wan nabiyyina min ba'dih, dan nabi-nabi setelah Nuh. Wa auhayna ila Ibrahim, dan kami telah berikan wahyu kepada Ibrahim. Berikan wahyu kepada Ibrahim. Berarti Ibrahim nabi karena diberikan wahyu. Wa Ismaila, dan kami berikan wahyu kepada Ismail. Wa Ishaqa, kami berikan wahyu kepada Ishaq. Wa Yaqub, kepada Yaqub. Wal asbat, dan anak cucu Yaqub. Wa Isa, dan kami juga berikan wahyu kepada Isa. Wa Ayyuba, dan kami juga berikan wahyu kepada Ayyub. Wa Yunusa, dan Yunus. Wa Haruna, dan Harun. Wa Sulaimana, dan Sulaiman. Wa ataina Dawud zabura, dan kami berikan zabur kepada Dawud. Nah, ayat ini menjelaskan bahwasanya Ayyub adalah seorang nabi. Kenapa Ayyub seorang nabi? Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Allah telah memberikan wahyu kepada Ayyub alaihi salam. Seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala berikan wahyu kalam Allah kepadanya, menunjukkan bahwasanya dia adalah seorang nabi. Ini sisi kenabian, kerasulan Ayyub alaihi salam. Ikhwani fillah, siapa Nabi Ayub? Nabi Ayub itu ternyata masih keturunan Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ayub itu adalah dzurriyyahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 84 yang menunjukkan bahwasanya Ayub ini masih keturunan Nabi Ibrahim. Tepatnya keturunan yang kelima dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 84. Ayat yang menjelaskan bahwasanya Ayub alaihi salam itu adalah masih keturunannya Nabi Ibrahim. Allah berfirman, wa wahabna lahu Ishaq, dan kami anugerahkan kepadanya Ibrahim seorang anak bernama Ishaq. Wa Yaqub, kemudian Yaqub. Ishaq punya anak namanya Yaqub. Kullan hadaina, masing-masing kami berikan hidayah.
wa Nuhan hadaina min qablu, dan sebelumnya telah kami berikan hidayah kepada Nuh, wa min dzurriyyatihi, dan dari keturunannya Ibrahim, Dawuda, ada Dawud, wa Sulaimana, ada Sulaiman, wa Ayyuba, ada Ayyub. Nah niki Ayyub. Berarti Ayyub keturunannya Ibrahim, meskipun bukan anak langsung. Keturunan itu bukan anak langsung ya, keturunan. Mungkin cucu, mungkin cicit, mungkin canggah dan seterusnya. Wa Yusufa, dan Yusuf ini juga keturunan dzurriyyahnya Ibrahim. Wa Musa, wa Harun, wa kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami memberikan balasan kebaikan untuk orang-orang yang berbuat baik. Apa balasan kebaikan di sini? Balasan kebaikan kepada Nabi Ibrahim dengan memberikan keturunan yang solih hingga banyak sekali dari keturunan Nabi Ibrahim ini yang menjadi nabi. Di antara keturunan Nabi Ibrahim yang menjadi nabi itu adalah Nabi Ayyub alaihi salam. Siapa Nabi Ayyub alaihi salam? Nabi Ayyub itu putra dari seorang bapak bernama Sari putra seorang bapak yang bernama Righwal putra bapak dari Isu putra dari seorang bapak bernama Ishak putranya Ibrahim. Itu jalur Nabi Ibrahim jadi putra yang kelima. Jadi begini, kalau kita mengingat-ingat sirah yang sudah, mugi-mugi tasih kemutan, menawi boten kemutan nggih niki kula emut kemalih. Azar itu kan punya anak namanya Ibrahim sama Haron. Haron ini adiknya Ibrahim, ini punya anak namanya Lot yang jadi nabi. Azar punya anak Ibrahim sama Haron. Haron punya anak Lot. Baik, kita beralih ke Ibrahim, putranya Azar. Ibrahim menikah dengan Sarah dan Hajar. Ibrahim menikah dengan Sarah dan Hajar. Pernikahan Ibrahim dengan Hajar lahir putra namanya Ismail. Pernikahan Ibrahim dengan pernikahan Ibrahim dengan Sarah lahir putra bernama Ishak. Baik. Ibrahim yang dengan istri Sarah punya anak namanya Ishak. Dari sini kita mulai. Ibrahim punya anak namanya Ishak. Untuk yang Ismail untuk sementara tidak kita bahas. Kita ulang. Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak itu punya anak namanya Yakub. Nabi Yakub niku. Tapi anaknya Ishak bukan hanya Yakub. Anaknya Ishak bukan hanya Yakub. Yakub ini punya saudara namanya Isu. Bukan Isu. Isu, ain ya sod alif bengkong. Nama wawu. Ain ya sod wawu. Isu. Jadi Ishak putranya Ibrahim ini, Ishak punya anak namanya Yakub dan Isu. Berarti Isu ini saudara kandungnya Yakub. Ini Isu. Nah, Isu ini si saudaranya Yakub. Isu ini punya anak namanya Righwal. Righwal punya anak namanya Sari. Orang laki-laki, Sari. Sari punya anak namanya Ayyub. Itu nasab Nabi Ayyub. Jadi Nabi Ayyub ini adalah keturunan kelima dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Saya ulang, Ibrahim punya anak namanya Ishak. Selain Ismail, Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak salah duanya Yakub dan Isu
punya anak namanya Righwal. Righwal punya anak namanya Sari. Sari punya anak namanya Ayub. Ibrahim punya anak Ishak, Ishak punya Isu, Isu punya anak Righwal, Righwal punya anak Sari, Sari punya anak Yakub. Jadi nasabnya itu Ayub bin Sari bin Righwal bin Isu bin Ishak bin Ibrahim. Makanya Ayub itu keturunan yang kelima dari Nabi Ibrahim. Ayub punya bapak namanya Sari, punya kakek namanya Righwal, punya buyut namanya Isu. Nginggile mbah buyut napa? Canggah, punya canggah namanya Ishak. Nginggile canggah napa? Udag-udag gentong. Udag-udag siwur. Punya udag-udag siwur namine Ibrahim. Dados Ibrahim niku mbah dari mbahnya Ayub. Nabi Ibrahim itu adalah mbah dari mbahnya Ayub. Mbahnya Ayub itu namanya Righwal. Mbahnya Righwal namanya Ibrahim. Nah itu. Jadi mbah dari mbahnya Nabi Ayub. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Ayub itu masih keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitulah yang kemudian disebutkan di dalam kitab Fathul Bari yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Ini nasab siapa Nabi Ayub alaihissalam. Jadi keturunan yang kelima dari Nabi Ayub dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, itu nasab Nabi Ayub. Tetapi kalau Nabi Shalih kita tahu di mana tempatnya, Nabi Hud kita tahu di mana lokasi dakwahnya, Nabi Ibrahim di mana lokasi dakwahnya, tetapi Nabi Ayub alaihi salam wallahu a'lam di mana tepatnya lokasi dakwah. Hanya Nabi Ayub itu diutus kepada Bani Israel. Cuma lokasi tepatnya itu wallahu a'lam ada di daerah mana. Hanya saja beliau diutus kepada Bani Israel, diutus kepada Bani Israel. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, karena kisah Nabi Ayub itu tidak disebutkan panjang lebar sebagaimana kisahnya Nabi Nuh, sebagaimana kisahnya Nabi Ibrahim, sebagaimana kisah Nabi Yusuf. Kisah Nabi Ayub itu hanya disebutkan dalam 2 surat saja dan hanya beberapa ayat saja. Sedikit. Kisah Nabi Ayub di dalam Al-Quran itu sedikit. Di antaranya adalah surat Al-Anbiya ayat 83-84. Ini di antara ayat yang sedikit itu yang menjelaskan tentang kisah Nabi Ayub, anak udeg-udeg siwurnya dari Nabi Ibrahim alaihissalam, cucu dari cucunya Nabi Ibrahim, sang Ayub alaihissalam. Itu disebutkan kisahnya secara singkat di dalam Al-Quran, hanya beberapa ayat saja dalam 2 surat saja. Yang pertama adalah surat Al-Anbiya ayat 83-84. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ayyuba idnada rabbah." Dan ingatlah ketika Ayub berdoa kepada Rabbnya, "Anni massaniyaddur." Wahai Rabbku, sesungguhnya aku sakit. Wa anta arhamur rahimin, sementara engkau adalah zat yang maha penyayang dari segala yang penyayang. Fastajabna lahu, maka kami kabulkan doanya Ayub. Fakashafna ma bihi min durrin, maka kami lenyapkan penyakit yang ada dalam dirinya. Wa atainahu ahlahu, kami kembalikan keluarga-keluarganya. Wa mithlahum ma'ahum, kami lipat gandakan itu semua
rahmatan min indina, sebagai rahmat dari sisi kami, wa dzikra lil abidin, dan sebagai peringatan bagi orang yang menyembah kami. Al-Anbiya 83-84. Yang pertama, kisahnya nanti, ini cuplikan kisah sedikit tentang Nabi Ayub, di mana Nabi Ayub itu pernah berdoa, anni massaniyadur, wahai Allah, hamba ditimpa sakit, wa anta arhamur rahimin, sementara engkau adalah zat yang maha penyayang dari segala yang penyayang. Ayat yang kedua disebutkan dalam Al-Quran surat Shad, ayat yang ke-41 dan seterusnya sampai ayat yang ke-44. Surat Shad ayat 41 sampai 44 tentang Nabi Ayub. Allah berfirman, wadhkur abdana, dan ingatlah akan hamba kami Ayyuba yang bernama Ayyub. Idnada rabbahu, ketika dia memohon berdoa kepada Rabbnya, anni massaniyasy syaitan, sesungguhnya aku diganggu oleh syaitan, binusbi wa adab, dengan penderitaan dan dengan musibah, dengan bencana. Aku diganggu oleh syaitan, kata Nabi Ayub, dengan penderitaan dan bencana. Allah berfirman, urkut birijlika, hentakkan kakimu wahai Ayub, hadza mughtasalun baridun wa syarab, ini adalah air yang sejuk dingin, segar untuk mandi dan untuk minum. Ketika Ayub menghentakkan kakinya ke tanah, maka tanah itu memancarkan air untuk mandi dan untuk minum. Wa wahabna lahu ahlah, dan kami anugerahkan kepadanya keluarganya, dikembalikan keluarganya kepada Ayub. Wa mithlahum ma'ahum, dan kami lipat gandakan apa yang dimiliki oleh Ayub, rahmatan minna, sebagai rahmat dari sisi kami. Wa dzikra li ulil albab, dan sebagai peringatan bagi orang-orang yang berakal. Wa khudh biyadika, dan ambil dengan tanganmu, dighsan, seikat rumput. Napa niku maksudnya mangke insyaallah. Jadi kata Allah kepada Nabi Ayub, ambil seikat rumput, fadrib bih, pukul dengan ikatan rumput itu, wala tahnath, dan jangan kamu langgar sumpah. Inna wajadnahu sabira, sesungguhnya kami mendapati ia Ayub sebagai orang yang sangat sabar. Ni'mal abdu, sebaik-baik hamba, innahu awwab, sesungguhnya dia adalah hamba yang sangat taat kepada Allah. Surat Shad ayat 41-44. Dua ayat itu yang menjelaskan tentang Nabi Ayub, kisahnya Nabi Ayub. Adapun penyebutan kata Ayub beberapa di dalam ayat, tapi kisah tentang bagaimana kisahnya Nabi Ayub, dua ayat itu. Juga disebutkan dalam beberapa hadis. Yang hadis yang sahih, yang tidak diragukan kesahihannya, cuma satu. Disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Rasul begini, bainama Ayyubu yaghtasil, ketika Ayub mandi. Tadi itu kan Ayub menghentakkan kakinya, keluar mata air, digunakan untuk mandi. Ketika Ayub mandi, oryanan, dalam keadaan telanjang, kharra alaihi rijlu jaradin min dhahab, maka berjatuhan belalang-belalang emas dari langit. Ini sabda Nabi diriwayatkan dengan riwayat yang sahih. Maka berjatuhan belalang emas dari langit. Faja'ala yahsi fi thawbihi, kemudian Ayub segera memakai pakaiannya dan menangkapi belalang-belalang emas itu. Fanadahu rabbuhu, Allah memanggil Ayub, alam akun aghnaituka amma tara, bukankah aku telah mengkayakan engkau, bukankah aku telah mencukupi kamu sehingga kamu tidak butuh dari apa yang kamu lihat, sehingga kamu tidak butuh belalang emas itu. Qala, Ayub mengatakan, bala ya Rabbi, benar wahai Rabbku, aku tidak butuh kepada belalang.
walakin la ghina li an barakatika, tapi siapa yang tidak butuh kepada barokah dari engkau. Aku mengambil ini karena aku mengambil barokah dari engkau. Ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 3391. Nah, ini satu hadis yang menjelaskan tentang Nabi Ayyub alaihi salam. Ikhwani fillah, tapi kisah Nabi Ayyub alaihi salam disebutkan dalam kisah Israiliyat. Kisah yang dari Al-Quran sama hadis itu 2 ayat dari Al-Quran yang bisa kita telusuri, dan satu hadis dalam kitab hadis. Satu hadis. Seandainya ada hadis yang lain, hampir sama. Wallahu alam. Tetapi ada kisah yang cukup panjang yang dikisahkan dari kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat itu sebagaimana yang pernah kita sampaikan adalah kisah yang berasal dari Bani Israel, dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani zaman dulu, sebagai kisah yang turun-temurun diwarisi oleh ahli kitab, oleh orang-orang Yahudi zaman dulu dan oleh orang-orang Nasrani zaman dulu. Kisah Ayub tersebut banyak dalam kisah Israiliyat. Tentang kisah Israiliyat ada 3 sikap kita. Yang pertama, kita wajib menerima kisah Israiliyat apabila kisahnya sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, kita wajib menolak kisah Israiliyat kalau kisahnya bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, kita tidak menerima dan tidak menolak kisah Israiliyat apabila kisah itu tidak ada keterangannya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kita boleh untuk mengkisahkan hanya untuk sebuah wawasan, bukan untuk sebuah keyakinan yang kita harus yakini, hanya sebagai sebuah wawasan. Sehingga kisah Israiliyat itu jauh lebih baik. Ketika kisahnya tidak disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, kisah itu jauh lebih baik dibandingkan dengan kisah-kisah kancil nyolong timun, buto ijo mangan matahari. Oh nih malih si buta dari gua hantu. Maka kisah Israiliyat itu lebih baik daripada kisah-kisah itu. Karena Rasul sampai bersabda, wa hadits an bani Israel, dan kisahkan saja kisah-kisah yang berasal dari Bani Israel, wala haraj, dan tidak apa-apa. Ini sabda Nabi. Nabi bersabda, wa hadits an bani Israel wala haraj, dan kisahkan kisah-kisah dari Bani Israel dan tidak mengapa. Maka Rasul juga bersabda dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, hadisnya sahih. Kata Rasul begini, ma haddatsakum ahlul kitab, jika ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasrani menceritakan kepada kalian sebuah cerita, fala tusaddiquhum, jangan kalian benarkan kisah itu, wala tukadzibuhum, dan jangan kalian dustakan. Kalau orang Yahudi, Nasrani, ahli kitab zaman dulu menceritakan cerita-cerita Israiliyat, maka kita tidak membenarkan, tapi kita tidak mendustakan. Kita boleh menceritakan ulang hanya sebagai sebuah wawasan pengetahuan, bukan sebagai sebuah keimanan. Beda antara pengetahuan dan keimanan, itu beda. Hanya sebagai sebuah pengetahuan, oh begini begitu, oh kisahnya bisa kita ambil pelajarannya begini dan begitu, tapi tidak menjadi dasar keimanan. Nah, kisah Israiliyat tentang
Nabi Ayub alaihissalam ini bahkan dikisahkan ulang oleh para ulama-ulama, Nek pun para mboten ulama-ulama. Oleh para ulama. Di antaranya adalah dikisahkan oleh Hasan Al-Basri yang kemudian dibawakan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, tafsir Al-Quran, tafsir At-Tabari. Kisah Israiliyat tentang Nabi Ayub, dan kita boleh mengkisahkan hanya untuk wawasan. Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri menceritakan, dibawakan pula oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, tafsir At-Tabari, begini. Nabi Ayub itu adalah nabi yang dulunya kaya raya luar biasa. Hartanya melimpah, diberikan anugerah istri yang solihah, anaknya bakti-bakti semua, banyak, hartanya melimpah ruah, punya peternakan yang banyak berkembang pesat. Peternakannya terdiri dari peternakan domba, kemudian peternakan sapi, kemudian peternakan onta, yang semuanya banyak. Orang yang paling kaya raya, hartanya melimpah ruah, berkah di kotanya. Ini Nabi Ayub alaihi salam. Maka iblis yang dulu pernah menggoda Nabi Adam itu datang, berusaha untuk menggoda Ayub. Allah berfirman kepada iblis, "Wahai iblis, mampukah kamu menggoda Ayub?" Kata iblis, "Wahai Rabbku, Ayub menjadi hamba yang taat kepada Engkau, menjadi hamba yang bersyukur kepada Engkau, karena Ayub dilimpahi istri yang solihah, anak-anak yang berbakti, harta yang melimpah ruah, peternakan kambing, sapi, unta yang begitu banyak, maka pantas jika Ayub bersyukur, beribadah kepada Engkau. Wahai Rabbku, maka izinkan aku untuk merusak harta dan anak-anaknya Ayub." Maka iblis laknatullah alaih kemudian membakar domba-dombanya Nabi Ayub sampai habis tak tersisa. Padahal banyak, enggak semua, bukan sapi, enggak semua, tapi cuma peternakan dombanya. Semua peternakan dombanya habis semua. Setelah habis terbakar, iblis menjelma menjadi seorang penggembala domba. Datang kepada Nabi Ayub alaihi salam, yang ketika itu Nabi Ayub sedang salat beribadah kepada Allah. Iblis datang menunggu Nabi Ayub selesai salat. Setelah Nabi Ayub selesai salat, iblis yang ketika itu menjelma menjadi penggembala domba mengatakan, "Wahai Ayub, masihkah engkau salat beribadah kepada Tuhanmu? Tuhanmu telah membakar seluruh peternakan kambing yang engkau miliki." Nabi Ayub tidak mempedulikan kabar itu. Nabi Ayub malah angkat tangan dan berkata, "Wahai Allah, sesungguhnya peternakan domba ini adalah anugerah dari Engkau, dan hanya Engkau yang berhak untuk mengambilnya. Selama jiwa saya masih ada, saya akan tetap beribadah memujimu atas ujianmu ya Allah." Itu kata Ayub. Iblis, wah ini Ayub dihabisi peternakan dombanya, enggak berkut, enggak mempan. Maka hari berganti hari, iblis kemudian mencoba lagi. Dibakar semua peternakan sapinya habis-habis. Datang sebagai seorang yang menjelma sebagai seorang penggembala sapi. Datang kepada Nabi Ayub, keadaannya sama. Ayub sedang sholat, iblis menunggu selesainya sholat Nabi Ayub. Setelah Ayub selesai sholat, iblis yang menjelma menjadi penggembala sapi mengatakan, "Wahai Ayub, Tuhanmu telah membakar habis semua peternakan sapimu. Masihkah engkau beribadah sholat kepada Tuhanmu?"
Jawaban Ayub sama. Wahai Allah, sesungguhnya peternakan sapi semua itu adalah pemberian dari Engkau dan Engkau berhak untuk mengambilnya karena memang hanya Engkau yang berhak untuk mengambilnya. Selama jiwaku masih hidup, aku akan terus memujimu atas ujian yang Kau berikan kepada aku. Bayangkan, memuji Allah atas ujian. Jadi dapat ujian itu malah alhamdulillah. Padahal kalau panjana ya dapat ujian bilang innalillah. Karena kita sabar insya Allah. Tapi kalau Nabi Ayub bukannya hanya sabar, ridho dan malah bersyukur. Dapat ujian itu malah bersyukur. Alhamdulillah. Maka iblis nggak mempan. Beberapa hari kemudian iblis akhirnya merusak dan membakar semua peternakan unta Nabi Ayub alaihi salam. Dan ketika itu Nabi Ayub alaihi salam juga sedang sholat. Didatangi oleh iblis. Wahai Ayub, Tuhanmu telah membakar semua peternakan untamu. Kemarin kambing, kemarinnya sapi, sekarang unta. Ayub sama jawabannya. Peternakan unta ini adalah milik Engkau ya Allah, anugerah dari Engkau dan Engkau berhak untuk mengambilnya. Selama aku masih hidup, aku akan terus memujimu ya Allah. Iblis belum putus asa. Kemudian iblis merobohkan rumah-rumahnya Nabi Ayub hingga semua anaknya meninggal semua. Anak-anak yang berbakti itu semuanya meninggal semua tertimpa reruntuhan bangunan. Tinggal istrinya tok yang hidup. Istrinya tok satu. Maka Nabi Ayub didatangi lagi oleh iblis. Wahai Ayub, Tuhanmu telah merusak rumahmu hingga anak-anakmu mati semua. Nabi Ayub malah mengatakan begini. Wahai Allah, dulu di siang hari aku disibukkan dengan peternakan dan pertanianku. Malam hari aku disibukkan dari kesenanganku kepada anak-anakku. Sekarang aku tidak punya peternakan pertanian dan aku tidak punya anak, maka aku bisa lebih khusyuk beribadah kepada Engkau. Wah, iblis tenger-tenger. Waduh, piye carane nggoda Ayub dienteki malah tambah seneng. Nek aku ora duwe bondo, nek aku ora duwe anak, malah ora mikir leh ngopeni. Iso luweh khusyuk leh ngibadah. Niku jawabane Nabi Ayub niku lak luar biasa. Kula panjenengan mboten enten sing saged nonton niku. Nek saged niku namung ngucap teng lisan mawon, atine niku piye ngoten niku. Niku Nabi Ayub. Setelah itu Allah berfirman kepada iblis, wahai iblis, bagaimana engkau mendapati hambaku Ayub? Iblis mengatakan, Ayub sabar karena dia tahu janjimu. Tapi wahai Allah, izinkan aku untuk merusak tubuhnya, merusak fisiknya. Allah izinkan. Maka iblis meniup-niup ke dalam tubuhnya Ayub hingga Ayub merasa kesakitan hingga kulitnya semuanya rusak dan tubuhnya sakit. Sampai dalam riwayat disebutkan korengan sampai keluar, ulat-ulatnya, nopo niku singgat-singgatnya dan seterusnya. Hingga akhirnya kemudian orang-orang mengasingkan Ayub karena mereka khawatir. Bukan mengasingkan karena benci kepada Ayub, khawatir mereka tertular penyakit yang menimpa Nabi Ayub. Maka mereka mengasingkan Nabi Ayub dari kota mereka dan menempatkan Nabi Ayub di pinggir sampah. Jadi bayangan kita, ini TPA, ini tempat pembuangan akhirnya, kalau tempat sampah yang banyak itu Nabi Ayub ditempatkan di situ. Supaya baunya Nabi Ayub tidak tercium, terselamur dengan baunya sampah. Terselamur niku napa?
Iya, sehingga orang lewat itu kalau tidak di pinggir sampah orang lewat, "Oh, ayo bau, ayo." Kalau di pinggir sampah orang nggak tahu kalau itu baunya ada Nabi Ayub, taunya ya bau sampah gitu. Jadi ditempatkan di pinggir sampah dan hanya istrinya saja, satu-satunya istrinya yang kemudian menemani Ayub pulang, membuatkan makan, diberikan makan, ditinggal ke situ lagi diberi makan dan seterusnya. Yang ngopeni Ayub itu adalah istrinya. Setiap hari bertahun-tahun seperti itu tetapi Nabi Ayub itu tetap bertahmid, bertahlil, memuji Allah, berterima kasih kepada Allah. Tidak pernah sekalipun minta agar diberi kesembuhan. Niku Ayub. Anjur ora oleh, nggih pareng. Tapi saking sabarnya Nabi Ayub sampai rikuh. Mau meminta kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, maka Nabi Ayub alaihissalam tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis gagal menggoda Nabi Ayub, tapi iblis kemudian berpikir. Akhirnya iblis mengumpulkan semua anak buahnya yang ada di bumi, dikumpulkan semuanya. Iblis kemudian ditanya oleh anak-anak buahnya, ini disebutkan dalam kisah Israiliyat. Wahai iblis, pemimpin kami, ada apakah gerangan? Bantuan apa yang bisa kami berikan kepada engkau? Kata iblis, hamba ini, Ayub itu telah membuatku putus asa. Robku telah mengizinkan kepadaku untuk merusak peternakan-peternakannya, merusak tanaman-tanamannya, merusak rumahnya, merusak anak-anaknya, bahkan aku telah berhasil merusak fisiknya. Tetapi Ayub sabarnya luar biasa. Bantu aku untuk menggoda Ayub agar bermaksiat dan berputus asa dari rahmat Allah. Agar berhenti dari beribadah kepada Allah. Kata bala tentaranya iblis disebutkan dalam kisah Israiliyat yang dibawa oleh Hasan al-Basri dan juga dibawakan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitabnya, kitab tafsir At-Tabari. Anak buahnya iblis mengatakan, di mana langkah-langkah, cara-cara yang dengan cara-cara itu engkau, wahai iblis, telah berhasil menyesatkan orang-orang zaman dulu. Kata iblis, semua cara yang dengan cara itu dulu aku berhasil menggoda banyak manusia, semua cara itu tidak mempan di hadapan Ayub. Semua cara iblis sudah dilakukan semuanya, tapi Ayub tidak mempan dengan semua caranya iblis. Kata anak buahnya, ingat enggak engkau wahai iblis, pemimpin kami, ketika engkau menggoda Adam hingga akhirnya Adam diturunkan ke bumi? Kata iblis, ya, aku ingat, aku goda lewat istrinya. Kata anak buahnya, kalau begitu goda Ayub lewat istrinya. Maka iblis, wah betul, akan aku goda Ayub lewat istrinya. Maka dalam kisah ini disebutkan, istrinya Ayub sedang bersedekah. Ampun bayangke bersedekah niku sak miliar rong miliar. Tanya sedekah kecil-kecilan, ya mentah hanya kan Nabi pernah bersabda, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kalian dari neraka meskipun bersedekahnya hanya dengan separuh kurma. Jadi sedekah kecil-kecilan. Ini Ayub, istrinya Ayub, Nabi Ayub, istrinya Nabi Ayub sedang bersedekah. Iblis datang menjelma menjadi seorang laki-laki. Kemudian menanyakan sesuatu kepada istrinya Ayub. Wahai fulanah, sedang apa? Begini-begini. Mana suamimu? Kok enggak ikut? Kata istrinya Ayub, itu suamiku ada di pinggir sampah, sakit, begini, begitu, hingga menyebutkan segala penderitaan. Maka dalam kondisi seperti itu, iblis ini menghembuskan bisikan ke dalam dadanya. Itu yang disebut alladzi yuwaswisu fi sudurin, membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Maka dihembuskan bisikan-bisikan jahat hingga akhirnya istrinya Ayub itu mengenang kenangan-kenangan indah masa lalu.
Ketika masih kaya, ketika Ayub masih tampan, ketika masih kuat, masih sehat, banyak anak, banyak rezeki, banyak ini, banyak itu. Istrinya Ayub, dulu begini, dulu begini, dulu begitu. Hingga akhirnya istrinya Ayub berteriak histeris, dulu begini saya, dulu begini. Akhirnya kemudian iblis senyum-senyum. Mau berhasil ini, mau berhasil. Iblis kemudian membawakan anak kambing. Dibawakan kepada istrinya Ayub. Wahai istri Ayub, bawa ini ke suamimu. Bawa apa? Anak kambing satu. Sembelihlah anak kambing ini dengan menyebut namaku. Maka istrinya Ayub mau membawa anak kambing ini, dibawakan kepada Ayub. Dan kemudian istrinya Ayub mengatakan sambil berteriak, wahai Ayub, wahai suamiku, sampai kapan Tuhanmu akan menyiksa kamu? Tidak ingatkah dulu anak-anakmu? Tidak ingatkah ketika dulu kita masih kaya? Tidak ingatkah dengan peternakan-peternakan kita? Tidak ingatkah dengan masa muda kita? Di mana paras tampanmu? Di mana anak-anakmu? Di mana semua hartamu? Di mana semua teman-temanmu? Saya membawa kambing anak ini, anak kambing. Sembelihlah atas nama fulan, maka kamu akan sembuh wahai suamiku. Jadi kan padahal kalau menyembah itu ya bismillah dengan menyebut nama Allah. Jadi Ayub ini diminta untuk dengan menyebut nama fulan, yaitu dengan menyebut nama selain Allah. Jadi Ayub diminta untuk berbuat kesyirikan kepada Allah, bertawakal kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah. Ayub diminta untuk itu. Sembelihlah atas nama fulan, maka engkau akan sembuh. Maka Ayub kemudian mengatakan, wahai istriku, engkau telah didatangi iblis dan engkau telah tergoda oleh iblis. Kenapa engkau menangisi harta kita? Kenapa engkau menangisi anak-anak kita? Kenapa engkau menangisi semua peternakan kita? Kenapa engkau menangisi semua pertanian kita? Wahai istriku, siapa yang memberikan peternakan, anak-anak, pertanian, harta yang melimpah ruah kepada kita? Siapa? Kata istrinya, Allah. Berapa lama kita menikmati itu semua? Kata istrinya, 80 tahun. Berapa lama saya sakit? Lebih dari 7 tahun, itu hampir 13 tahun ya, hampir 13 tahun sakit. Lebih dari 7 tahun, hampir 13 tahun. Maka Nabi Ayub alaihissalam kemudian berkata, tidak adil engkau kepada Allah. Engkau telah diberikan kenikmatan selama 80 tahun, sementara aku diberikan sakit baru 7 tahun lebih, sementara engkau telah berkeluh kesah. Enyahlah engkau dariku, pergilah engkau dariku, dan aku haramkan makananmu atasku. Aku tidak mau lagi makan makanan yang engkau bawa kepadaku. Pergilah kamu dariku, dan aku bersumpah, kata Nabi Ayub, aku bersumpah kalau aku sembuh, aku akan cambuk kamu 100 kali cambukan. Ini sumpahnya Nabi Ayub. Makanya tadi di ayat itu Allah berfirman, fala tahnas, jangan kamu langgar sumpah, jangan kamu langgar sumpah. Wala tahnas, jangan kamu langgar sumpah. Nah, ikhwani fillah, setelah itu istrinya pergi. Ayub tetap berzikir, memuji Allah sendirian dan seterusnya. Tiba-tiba datang dua orang. Dua orang ini lewat Nabi Ayub. Dua orang ini salah satunya mengatakan, seandainya orang ini Ayub sedikit saja berharga di hadapan Allah, pasti kehidupannya tidak akan separah ini. Ini orang ini pasti tidak ada harganya di sisi Allah sampai mendapatkan sakit yang seperti itu. Nabi Ayub baru merasa sakit hati. Kok dikatakan seperti itu? Dianggap dirinya tidak berharga di sisi Allah. Kalau dirinya kalau dirinya dianggap tidak berharga di sisi Allah, sakit hati luar biasa. Wong memuji Allah, beribadah kepada Allah, kok dianggap tidak berharga di sisi Allah. Baru Nabi Ayub angkat tangan dan mengatakan, wahai Allah, anni massaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Wahai Allah, aku sakit
sementara engkau adalah yang maha penyayang dari segala yang penyayang. Nabi Ayub masih belum berani minta sembuh. Nabi Ayub cuma ngabari. Padahal Allah tahu. Nabi Ayub itu minta sembuh, cuma tidak kemudian sembuhkan aku ya Allah, sembuhkan, enggak. Meskipun itu boleh sekali. Tapi Nabi Ayub saking sabarnya Nabi Ayub tidak mengatakan ya Allah sembuhkan saya, enggak. Tapi Nabi Ayub mengatakan ya Allah saya sakit. Sementara engkau adalah zat yang maha penyayang. Niku atas lari-lari pondok niku. Sebagian lari-lari pondok niku nek artone habis, WA kali tiang sepae, "Bapak kirimi saya uang, sudah lama nggak ngirimi." Itu anak baru mondok. Tapi nek anaknya sudah 5 tahun mondok, itu enggak seperti itu, WA. "Bapak, napa niku? Uang habis." "Bapak, uang habis. Iuran menumpuk, matur suwun." Niku mboten meminta, tapi hakikatnya minta, cuma ngabari, uang saya habis, iuran menumpuk, matur suwun. Maksudnya supaya orang tuanya ngirimi. Nah, Nabi Ayub seperti itu, bukan ya Allah sembuhkan. Meskipun kalau seperti itu boleh sekali. Tapi Nabi Ayub cuma seperti tadi, ya Allah saya sakit. Sementara engkau adalah Tuhan yang maha penyayang. Ini ibarat wow selain pondok. Assalamualaikum, Bapak, arto kulo sampun telas. Jenengan lak nembe mawon gajian. Kirimi saya, enggak ada kalimat kirimi saya, cuma bilang arto kulo telas, Bapak nembe gajian alhamdulillah. Maksudnya supaya sebagian gajinya diberikan kepada untuk nyangoni. Nabi Ayub begitu, ya Allah saya sakit, sementara engkau adalah zat yang maha penyayang. Allah pun berfirman kepada Nabi Ayub, angkat kepalamu, sungguh permohonanmu telah dikabulkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana hadis dan ayat yang tadi kita baca, hentakkanlah kakimu wahai Ayub, dan inilah air yang sejuk yang bisa kamu gunakan untuk mandi dan minum. Maka Ayub menghentakkan kakinya ke tanah, kemudian memancar air, digunakan untuk mandi. Rontoklah semua penyakit yang pernah menimpa Nabi Ayub tanpa meninggalkan satu pun penyakit. Dihentakkan lagi ke bumi, memancar lagi air, kemudian diminum oleh Nabi Ayub, dan hilanglah semua penyakit yang ada dalam diri Nabi Ayub alaihi salam. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian akhirnya mengembalikan peternakannya Nabi Ayub. Singkat cerita punya peternakan unta, sapi, kambing lagi, tanaman melimpah ruah. Kemudian istrinya di sana teringat dengan suaminya. Suami saya Ayub yang dulu nggak tahu ini kalau suaminya sudah sehat, nggak tahu. Istrinya di sana, memang Ayub suamiku yang mengusirku, tapi kasihan, siapa yang ngopeni, siapa yang merawat, siapa yang membuatkan makan. Meskipun Ayub yang telah mengusirku, saya akan balik lagi, saya akan openi lagi. Maka balik lagi ke situ, ke pinggir tempat sampah, kok nggak ada sampahnya, sudah nggak ada, dicari di mana, bertanya kepada seseorang di mana, nggak tahu. Kemudian Nabi Ayub melihat dari kejauhan istrinya itu. Kemudian istrinya mendekat, bertanya kepada Ayub, wahai fulan, apakah engkau tahu di mana Ayub berada? Padahal yang ditanya Nabi Ayub. Nabi Ayub tahu ini istrinya. Apa hubunganmu dengan Ayub? Saya istrinya, dia adalah suamiku. Apakah engkau tidak mengenali Ayub? Suamiku begini, sakit, disebutkan sakitnya. Dan ketika memandang orang itu, suamiku itu ketika masih sehatnya hampir mirip dengan engkau. Suamiku itu ketika dulu masih sehat, belum sakit parah itu hampir mirip dengan engkau. Dereng sakit, hampir mirip dengan engkau. Kata Ayub, aku Ayub, Allah telah
memberikan aku kesembuhan karena aku menaatinya dan aku menolak ajakan iblis yang telah dibawa oleh engkau. Maka kemudian Allah merahmati istrinya Nabi Ayub yang telah merawat Nabi Ayub dengan penuh kesabaran. Ketika itu orang-orang meninggalkan Ayub, hanya istrinya yang mau ngopeni dalam keadaan duka yang luar biasa, tetap sabar ngopeni Nabi Ayub. Maka Allah merahmati Nabi Ayub. Tapi Nabi Ayub sudah kadung sumpah, kalau saya sembuh, aku akan mencambukmu 100 kali cambukan. Bingung Nabi Ayub, wah kadung sumpah. Sumpah harus ditunaikan. Padahal ini istri saya yang setia dan sabar ngopeni saya. Ini menjadi perawatnya Nabi Ayub nih. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan tadi surat apa niku? Oh, saya dah hafal suratnya niki. Wa khudh biyadika dhi'san fadrib bih. Allah mewahyukan kepada Nabi Ayub, ambil rumput. Yang rumput itu ada apa namanya itu? Ya kayak tali gagang apa nggih. Kalau pohon itu batang, kalau rumput itu itunya batang kecil. Ambil 100 itu rumput 100 helai rumput. 100 helai rumput diambil, ditali, ditekam, kemudian dipukulkan ke istrinya dengan pukulan yang pelan. Tuk. Ngoten niku. Ning pangapunten teng mriki mboten enten tuk, mboten enten nggih. Mboten enten niku. Dipukulkan dengan pelan. Tuk. Nah, maka telah tertunaikan sumpahnya Ayub. Jadi Ayub telah dianggap memukul 100, mencambuk 100 kali cambukan. Karena mencambuk dengan helai rumput itu sebanyak 100 dipukulkan dengan pelan. Duk. Nah, itu sudah dianggap mencambuk istrinya 100 kali cambukan. Nah, itu Ayub telah menunaikan sumpahnya. Maka setelah itu kemudian bersama istrinya punya peternakan lagi, pertanian sebagaimana sedia kala, bahkan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga melahirkan anak-anak lagi yang anak-anaknya solih-solihah lagi sebagaimana sedia kala. Itulah kisah Nabi Ayub alaihi salam. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah Yakub, dari kisah Ayub? Nah, pelajarannya adalah Bapak Ibu sakit menggalih kiambak-kiambak. Mangke dalu. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisahnya Nabi Ayub? Yang Nabi yang luar biasa, sabarnya luar biasa. Memang tidak disebutkan kalau Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud, kalau Nabi Musa melawan Bani Israel, kalau Nabi Solih dengan kaumnya yang, nah, Nabi Ayub tidak. Nabi Ayub itu kisahnya dengan dirinya sendiri, melawan rasa keluh kesah kepada dirinya sendiri hingga ia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran yang luar biasa. Ikhwani fillah, semoga kita diberikan kesabaran layaknya kesabaran Nabi Ayub meskipun dengan tingkat ujian yang berbeda. Karena manusia pasti mendapatkan ujian dengan ujian yang berbeda-beda. Ujian si A, mungkin hartanya, ujian si B, mungkin anaknya, ujian si C, mungkin macam-macam beda-beda. Dan semoga kita bisa meneladani kesabaran Nabi Ayub alaihissalam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. 9 kurang 1 menit menurut jam sana. Aku qouli hadza fa astaghfirullahal adzim li wa lakum. Salah dari saya, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.